Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Lengkong dengan NIM akhir 128 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan pada saat ini saya ingin mempresentasikan materi-materi yang akan kita bahas berikut ini. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Nah, jadi perilaku organisasi merupakan sebuah bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Ya, selanjutnya, apakah perilaku organisasi menurut para ahli? Nah, jadi saya mengambil dua aspek para ahli atau definisi para ahli. Dalam hal ini yang pertama Toha, dia menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam suatu organisasi ataupun kelompok tertentu. Kemudian ada juga dari Khairul Umam, yaitu perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan kelompok dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan yang terdiri dari faktor eksternal dan internal. Yang pertama itu kita bisa melihat faktor eksternal dipengaruhi oleh yang pertama sikap, kedua keuletan, tiga semangat, dan keempat kebanggaan atau apresiasi. Nah, kita bisa melihat bahwa faktor eksternal di situ juga sangat mempengaruhi keselarasan tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor internal, di mana itu mencakup budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi yang tentunya juga mempengaruhi keselarasan tujuan sebuah organisasi. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk mengapresiasi, untuk memiliki budaya dalam sebuah organisasi. Ya, yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan sistem pengendalian formal dan informal? Nah, jadi sistem pengendalian formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur. Sedangkan sistem pengendalian informal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian secara informal atau secara tertutup saja. Dan next, apakah fungsi controller dalam perusahaan? Yang pertama yaitu menyusun dan mengawasi perusahaan. Yang kedua, menganalisis biaya produksi, penjualan, dan administrasi umum. Dan yang terakhir, menyusun anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan unit bisnis, yaitu yang pertama kita bisa tahu bersama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua, kesempatan mengidentifikasi arah yang lebih strategis. Yang ketiga, keputusan bisnis yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan potensi keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi ini hasil presentasi saya. Mohon maaf sebelumnya jika masih ada kekurangan dalam kata-kata atau dalam substansi pengolahan materi. Ini dapat bermanfaat bagi para teman-teman pendengar. Dan terima kasih. Sekian.